Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, teman-teman, anak-anak semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan baik, keadaan sehat, keadaan penuh sukacita, apapun keadaan kita mau datang hari ini untuk bersekutu, memuji Tuhan dan bersyukur kepada Tuhan. Mari kita mau memulai ibadah intergenerasi hari ini dengan bersama-sama kita mau mengaku dan menghayati bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau angkat satu pujian yang menyatakan bahwa Dia Tuhan Yesus adalah Tuhan Raja dan Allah kita yang Maha Kuasa. Kita mau nyatakan dengan sungguh memuji Tuhan, sebab Dia yang paling kita kasihi. Tuhanku Yesus, Raja alam raya, Allah dan manusia. Kau ku kasihi, Kau junjunganku, bahagiaku yang bakal. Terang sang surya, terangnya bulan dan bintang-bintang yang megah, tetapi terang Yesus lebih terang buat kita semua. Indah terang surya, indah sinar bulan, Allah bintang yang megah, jauh lebih indah Yesus terangmu di sorga dan di dunia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari di waktu ini kita diberi kesempatan untuk mengaku dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Kita mau mengaku dan menghayati, kita mau bawa doa kita pengakuan dosa dalam sebuah nyanyian. Mari untuk setiap liriknya dengan penuh rendah hati kita menghayati dan kita mengaku di hadapan Tuhan. Tuhan, ku bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan kehendakku jadi panduku, ampunilah. Jikalau tuturku tak semena dan aku tolak orang berkesan, pikiran dan tuturku bercela, dan mari kita berserah kepada Tuhan sebab kasih-Nya yang mengampuni. Dan
Mari jemaat, kita bangkit berdiri untuk menerima berita anugerah yang dibacakan dari Yesaya 40 ayat ke-31. Bagi saudara dan saya yang sungguh-sungguh mengaku dosa dan bertobat, maka sebagai hamba Yesus Kristus, kami memberitakan berita anugerah demikian. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, kita mau menyambut berita anugerah dengan kita mau bersuka sebab jiwaku damai, sebab benar, besarlah untungku jika Yesus milikku. Mari kita bersuka. Besarlah untungku jika Yesus milikku. Bersuka jiwaku karena damai yang penuh. Meskipun angin keras, badai dunia menderu, tak goyah hatiku karena Yesus milikku. Benar, benar, besarlah untungku. Benar, benar, besarlah untungku. Benar, benar, besarlah untungku. Ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Mari kita bersuka lebih sungguh menyatakan kepada Tuhan. Kendati tiadalah hartaku di dunia, hatiku tak resah, tak bersungut berkesan, karena ku sungguh tahu jika Yesus milikku, tak sia-sialah segenap usahaku. Benar, benar, besarlah untungku. Benar, benar, besarlah untungku. Benar, benar, besarlah untungku. Ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita hendak berdoa sebelum membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Mari berdoa. Ya Tuhan, sebentar kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Ya Allah Roh Kudus, tolonglah kami supaya kami dimampukan mengerti apa yang kami baca dan renungkan, supaya kami dapat kekuatan dari sabda-Mu untuk memperbaiki hidup kami, supaya hidup kami makin hari makin berbuah seperti yang Tuhan inginkan. Di dalam nama Yesus kami serahkan waktu pemberitaan firman ini. Amin. Injil Yohanes pasal 6 ayat 35 dan ayat 41 sampai dengan 51. Injil Yohanes pasal 6 ayat 35 dan ayat 41 sampai dengan 51. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Ayat 41. Maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang dia, karena ia telah mengatakan, "Akulah roti yang telah turun dari sorga." Kata mereka, "Bukankah ia ini Yesus, anak Yusuf, yang ibu bapaknya kita kenal? Bagaimana ia dapat berkata, 'Aku telah turun dari sorga'?"
Jawab Yesus kepada mereka, "Jangan kamu bersungut-sungut. Tidak ada seorang pun yang datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman." Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari Allah, Dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya, dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpan dalam hati, dan melakukannya dalam kehidupannya setiap hari. Haleluya! Shalom, jemaat yang dikasih Tuhan, juga anak-anakku sekalian. Semangat ya di dalam Tuhan. Jangan menyerah, jangan lemah, tapi tetap kuat di dalam Tuhan. Jadi dikasih Tuhan, saya bersyukur sebagian di antara kita masih bersemangat, tapi ada beberapa yang mulai lesu. Dan ada juga beberapa yang sudah mulai mau mengibarkan bendera putih. Bendera putih ini di akhir-akhir ini menjadi simbol orang yang sudah mau menyerah. Enggak kuat Pak, dunia usaha seperti ini. Terus menerus seperti ini enggak kuat. Mengibarkan bendera putih, tolong pemerintah tolong, dan seterusnya. Banyak orang mengibarkan bendera putih, simbol putus asa dan simbol menyerah. Termasuk dalam persoalan-persoalan kehidupan. Persoalan rumah tangga, hubungan suami istri. Banyak orang mulai mengibarkan bendera putih. Enggak bisa Pak ini diselesaikan. Enggak mampu saya. Sudah dikasih Tuhan buat setiap saudara dan saya yang mau menyerah dalam hidup ini. Mari lihat Yohanes 6 ayat 35 sampai 51. Terutama ayat 35 dan 48 Yesus berkata, "Akulah roti hidup." Saudara, apa arti Yesus berkata akulah roti hidup? Artinya Yesus memberikan dirinya hadir menjadi energi daya hidup bagi kita yang sedang lesu atau bahkan mati semangatnya. Mati daya hidupnya. Rasanya ingin menyerah. Saudara, roti menjadi energi buat kita. Dengan makan roti kita dapat energi. Tetapi saudara, energi yang ditimbulkan dari roti terbatas. Saya hari ini makan roti, mungkin beberapa jam lagi saya lapar lagi. Energinya cuma bisa untuk memberi kekuatan beberapa saat. Namanya makanan jasmani ya terbatas. Tetapi Yesus memberi kita energi yang tidak terbatas. Karena itulah Yesus berkata, "Akulah roti hidup." Supaya dengan demikian kita mendapatkan energi, semangat lagi bagi yang mulai letih lesu dan berbeban berat. Caranya bagaimana? Yesus mengajak kita, makanlah roti hidup ini. Di ayat yang ke-51, jika seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Sebuah energi yang dahsyat dengan makan. Saudara, apa artinya makan? Wah, ini saya paling senang kalau memberi contoh makan. Artinya makan saudara, ya kayak kita makan roti. Ya, makan itu berarti ya nikmati tiap kecap
Tiap gigitan, rasanya, nikmatnya, dia akan menyatu dengan tubuh kita. Setelah menyatu, energi itu mengalir. Demikian juga dengan makan roti hidup Yesus. Roti hidup. Yaitu berarti kita diminta untuk bersekutu, menyatu dengan Yesus. Dengan cara bagaimana? Menerima dia. Menikmati kehadirannya. Percaya karyanya. Karena itu mari kita berani berkata, Tuhan, aku menerima Engkau sebagai roti hidup. Aku percaya dan mempercayakan seluruh persoalan, kesulitan, keputusasaan di tangan-Mu. Dan lalu bergerak bersama Tuhan. Bertindak bersama Dia. Jangan hanya percaya dan mempercayakan lalu kita pasif. Tidak, saudara. Percaya, mempercayakan, dan bertindak, bergerak melakukan sesuatu bersama Yesus. Karena Dia memberi daya juang tiada batas. Pak, seberapa hebat daya Yesus roti hidup. Wah, dahsyat sekali, saudara. Karena Yesus berkali-kali di dalam teks kita di 41, 42, dan 51 mengatakan, akulah roti yang turun dari surga. Turun dari surga. Energi surgawi turun ke bumi. Bayangin, saudara. Hari ini kita merasa energi matahari ini sudah energi yang hebat. Energi matahari. Mana ada di bumi yang bisa mengalahkan energi matahari? Lalu ada yang bilang energi nuklir, Pak. Wah, itu hebat sekali dibanding energi-energi yang lain. Energi nuklir dibutuhkan oleh negara kita dan seterusnya. Memang itu energi-energi yang penting untuk membangkitkan listrik dan sebagainya. Tapi ada satu energi yang bisa membangkitkan daya juang Anda. Memberi Anda semangat hidup yang luar biasa. Yaitu energi yang surgawi. Surga turun ke bumi. Yesus hadir dalam hidup saudara. Dia akan memberi kita semangat dari diri kita. Dari hati kita. Memenuhi pikiran kita. Membuat kita berani bertindak. Kenapa? Energi Yesus roti hidup yang turun dari surga itu membawa perubahan yang nyata. Perubahan kualitas hidup dan perubahan-perubahan nyata yang lainnya. Pertama, saudara, yang diungkapkan dalam teks kita. Ada sebuah anugerah perubahan yang Tuhan berikan ketika kita menerima Yesus. Makan roti hidup Yesus. Kita terima dan kita percayakan hidup kita kepadanya. Yang seharusnya mati, kita sebagai orang berdosa harusnya mati. Tapi beroleh hidup kekal ketika kita menerima Yesus. Dan itu semua adalah anugerah, saudara. Kita nggak bisa beli. Saya untuk bisa makan roti ini saya harus keluar uang membelinya. Tetapi untuk energi surgawi ini saya tidak perlu mengeluarkan uang. Karena memang nggak bisa dibeli. Itu adalah anugerah dari Allah kepada kita. Karena itu di ayat 44 dikatakan, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Ditarik oleh Bapa. Saudara dan saya mau ditarik oleh Bapa? Tuhan menawarkan keselamatan, pertolongan. Tinggal kita mengatakan dan menyatakan dengan iman kita. Bersedia menerima Kristus atau tidak. Dan apa hasilnya ketika kita menerima Kristus roti hidup itu? Ayat 47. Barang siapa percaya ia mempunyai hidup yang kekal. Di ayat 51. Ia akan hidup selama-lamanya. Hidup selama-lamanya ini menjadi penghiburan yang luar biasa. Buat banyak orang di masa pandemi ini yang berduka. Ketika orang-orang yang dikasihinya mendadak harus berpulang kepada Tuhan. Tidak diduga. Masih semula dianggap sehat. Tahu-tahu pandemi ini memisahkan mereka. Kekasih yang dicintai harus pulang ke rumah Bapa. Oh, banyak orang yang mendadak harus berduka luar biasa. Dan saya melihat duka-duka tiap hari. Ribuan, ratusan, banyak orang di dunia ini, juga di Indonesia, berduka. Tetapi orang yang percaya Yesus roti hidup, dia mendapat penghiburan surgawi. Karena orang percaya
tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hidup bersama Tuhan selama-lamanya. Hidup kekal dimulai sekarang ketika kita mempercayakan hidup kita terhubung dengan Tuhan maupun sampai selama-lamanya. Yang berikutnya saudara, bukan hanya membawa perubahan sehingga kita beroleh hidup yang kekal, tetapi kita juga memperoleh budaya hidup yang baru, cara hidup yang baru, mindset yang baru. Tidak bersungut-sungut lagi. Ayat yang ke-41 dan 43 dikatakan oleh Yesus, jangan kamu bersungut-sungut. Saudara, bersungut-sungut ini menjadi hal yang biasa apalagi di masa pandemi ini. Siapa yang tidak khawatir untuk hari esok? Siapa yang tidak bingung mau apa di masa ini? Siapa yang tidak bersungut-sungut dengan semua keadaan ini? Saudara? Baik pejabatnya, pemerintahan, para dokter, para pengusaha, karyawan, pedagang kecil, orang buruh, semuanya bisa bersungut-sungut. Tetapi saudara saya diajak untuk jangan bersungut-sungut. Kok bisa Pak di masa pandemi ini kok tidak bersungut-sungut? Bagaimana bisa? Terima Yesus roti hidup. Di ayat ke-35. Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak haus lagi. Nggak lapar lagi, kenyang terus. Tidak haus lagi, puas. Kok bisa saudara? Karena kehadiran Yesus membuat kita mengalami perubahan mindset, cara berpikir, budaya hidup. Melihat dari sisi anugerah, rasa syukur bisa hidup di masa pandemi ini. Oh, bersyukur Tuhan. Di masa pandemi ini masih bisa mendapat pekerjaan walaupun ya kerjaan yang terbatas. Bersyukur, bisa bersyukur. Oh, sudah dikasih Tuhan ketika orang menerima roti hidup, yaitu Kristus menjadi energi hidupnya. Dia punya gerakan dalam hati dan diri, maju terus. Ada seorang dokter, saudara. Dia sebenarnya sudah memutuskan untuk berhenti. Dia mau mengibarkan bendera putih. Gak kuat, takut, cemas menjadi dokter di masa seperti ini. Apalagi rumah sakitnya penuh dengan pasien-pasien COVID. Tetapi pada saat dia mau mengibarkan bendera putih, saudara, dia berdoa. Dan sebagai anak Tuhan yang baik, dia bertanya, Tuhan apa yang harus kulakukan? Dan di dalam suara hatinya berkata, percayalah padaku. Dan percayakan hidupmu padaku. Dan terus layanilah sesamamu. Sejak itu dia mendapat kekuatan yang baru. Maju terus. Dia sekarang mendapat energi. Mensyukuri dia boleh jadi dokter. Inilah yang selama ini menjadi cita-cita hidupnya ketika dia dulu ingin menjadi seorang dokter. Aku ingin menyelamatkan banyak nyawa orang. Aku ingin menolong begitu banyak pasien. Dan kini dia dibukakan visi itu. Semakin lagi. Dulu sudah ada semangat itu. Tapi ketika mulai mau meredup, mau mengibarkan bendera putih, Tuhan memberikan semangat baru. Sehingga sekarang dia datang lagi ke rumah sakit dengan semangat yang hebat. Karena dia penuh rasa syukur boleh menjadi seorang dokter di masa pandemi ini. Berarti dia bisa melakukan karya seperti yang dia impikan. Dan di hal yang lain, saudara, dalam kasus yang lain, seorang karyawan yang hari ini harus hidup hanya dengan 40 atau 50% gajinya, dia bersyukur pada Tuhan. Sekalipun dia harus hemat bersama keluarga, bersama istri dan anak-anaknya, dia bersyukur. Karena 1,5 tahun ini ternyata dia bisa hidup dan terus bisa hidup walaupun harus hidup sangat hemat. Sudah dikasih Tuhan. Bagaimana bisa? Karena rasa syukur itu tidak terbatas dengan materi. Tidak tergantung berapa banyak yang kita miliki. Tapi rasa syukur itu muncul dari rasa puas akan kasih Allah. Rasa percaya Tuhan akan peliharakan. Karena itu ada sebuah lagu yang cukup populer di masa-masa yang lalu. Ku sungguh puas, puas dengan Yesus. Ku sungguh puas, puas dengan Dia. Keperluan Dia cukupkan. Puji Tuhan ku puas, ku sungguh puas,
puas dengan Dia. Kalau saudara dengan jujur melihat apa yang saudara sudah terima dari Tuhan, keluarga, pasangan hidup, pekerjaan, bisa hidup sampai hari ini, dan seterusnya. Bisa memiliki kendaraan yang hari ini Anda miliki. Bisa tinggal di rumah yang hari ini Anda tinggali. Mestinya Anda bisa berkata, Tuhan terima kasih. Siapakah aku ini bisa memiliki semuanya ini. Gak nyangka bisa punya pasangan hidup. Gak nyangka punya anak-anak seperti saat ini. Gak nyangka masih bisa hidup. Gak menyangka aku bisa melayani. Gak menyangka aku masih bisa berbagi. Di dalam segala keterbatasan kita masih bisa maju. Nah inilah. Lalu kita berkata, Tuhan aku puas dengan hidup yang Tuhan berikan. Tuhan aku bersyukur dengan setiap rupiah yang Tuhan taruh di tangan saya. Walaupun ini bukan jumlah yang besar seperti yang dibayangkan orang-orang. Tapi bagi aku ini cukup. Aku puas. Pertanyaan saya, apakah Anda dan saya hari ini puas dengan kasih Yesus? Puas dengan kebaikan Tuhan, dengan segala yang Tuhan karuniakan pada kita. Sehingga kita lihat pasangan kita bahagia, puas. Kita lihat anak-anak kita bahagia, puas. Lihat usaha kita yang hari ini sedang goncang. Kita juga berani berkata, Tuhan terima kasih untuk usaha ini. Untuk setiap yang kita miliki, beranikah kita berkata, terima kasih Tuhan. Dan dikasih Tuhan. Di dalam teks kita diingatkan tentang mana yang dimakan oleh nenek moyang Israel. Dan mereka yang makan mana itu mati. Ayat 49. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Saudara, mana ini sesuatu peristiwa yang dahsyat. Sampai hari ini para ahli-ahli sejarah Alkitab, para ahli-ahli bertanya apa itu sebenarnya mana. Banyak teori diberikan. Ada teori itu peristiwa alam yang keluar dari tumbuh-tumbuhan. Ada peristiwa alam yang dikeluarkan oleh serangga. Ada peristiwa ini, peristiwa itu. Ada banyak. Tetapi tidak satupun yang bisa menjawab pertanyaan ini. Bagaimana bisa peristiwa alam ini memberi makan ratusan ribu orang Israel dalam peristiwa keluaran? Setiap hari selama 40 tahun. Ratusan ribu. Mau peristiwa alam keluar dari tumbuhan, bagaimana bisa memberi makan sekian ratus ribu orang? Mau peristiwa dari serangga, dari apapun, mana bisa? Hanya ada satu kata yang akhirnya membuat kesimpulan atau disimpulkan para ahli. Ajaib pemeliharaan Allah. Apapun dan mungkin terjadi yang kita mungkin hari ini tidak tahu. Tapi apapun itu, mana yang dimakan nenek moyang Israel, itu adalah tanda pemeliharaan Allah yang ajaib. Dan hari ini kita juga merasakan pemeliharaan Allah yang ajaib. Roti dari surga. Yesus hadir untuk kita. Pemeliharaan Allah kadang-kadang memang gak kita bisa pahami asalnya, caranya, waktunya. Begitu ajaib. Tak diduga. Sampai hari ini kita banyak mendengar kesaksian. Saya gak menyangka saya bisa memiliki rumah ini. Kalau saya hitung-hitung lagi rasanya saya nggak mampu, tapi kok bisa. Yang lain lagi berkata pengusaha di masa pandemi ini, saya nggak menyangka saya masih bisa membuka usaha ini. Padahal kalau dilihat di atas kertas, ya nggak mampu di masa pengusaha, di masa pandemi ini usaha berjalan dengan sekian puluh karyawan. Tapi nggak tahu ya, asal, cara, dan waktu pertolongan Tuhan itu kadang-kadang ajaib. Banyak orang hari ini tidak bisa menjelaskan bagaimana bisa dia hari ini hidup seperti ini. Kalau dia hitung-hitung gajinya, penghasilannya, hidupnya, rasanya tidak mungkin. Nah itulah ajaib pemeliharaan Allah. Itu yang saya rasakan juga hari ini. Terkejut, terkesan, dan tidak bisa tidak berkata, Tuhan Engkau dahsyat. Apa yang Allah lakukan? Transrasional, melampaui rasio kita, maka disebut transrasional, melampaui yang dapat kita pikirkan. Itulah mana dari surga, bukan sekedar mana biasa.
Bukan sekedar roti yang akan habis energinya, tapi roti yang memberi kekuatan menghadapi segala peristiwa. Oprah Winfrey mengatakan, penemuan terbesar sepanjang masa adalah bahwa seseorang bisa mengubah masa depannya hanya dengan mengubah sikapnya saat ini. Anda ingin mengubah masa depan Anda? Anda ingin menjadi orang yang hebat di masa depan atau berhasil di masa depan? Mulai dengan mengubah sikap Anda hari ini. Mulai dari mana? Menerima Yesus, roti hidup. Anda akan punya daya perubahan yang dahsyat. Dari suka berkeluh kesah menjadi orang yang penuh semangat untuk berjuang. Penuh rasa syukur. Kerja keras tapi penuh rasa puas. Beban berat tapi penuh rasa tenang karena Tuhan beserta. Perjuangan hidup masih panjang tapi penuh dengan kegembiraan setiap hari. Yesus, energi kehidupan. Yang keempat, saudara, kehadiran Yesus roti hidup juga membuat kita memiliki perubahan tujuan hidup. Dari kita selama ini sedang bertahan hidup. Asal bisa bertahan saja sudah senang. Tapi kita diajak oleh teks kita. Di ayat 51, hidup untuk dunia. Seperti Yesus mengatakan, roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Kita pun para murid-muridnya diajak memiliki mindset tujuan hidup yang baru. Menerima Yesus, menerima tujuan hidup. Bukan sekedar bertahan hidup. Bukan asal hidup, apalagi hidup asal-asalan. Tetapi memiliki hidup yang bermutu. Punya tujuan, hidupku untuk dunia. Supaya dunia hidup lebih baik. Sekalipun miskin, terbatas, sangat kurang. Di masa pandemi ini, banyak relawan-relawan yang memperhatikan tetangganya, memperhatikan temannya yang kekurangan, yang sedang isolasi. Siapa yang memperhatikan semuanya itu? Seringkali justru oleh wong-wong cilik. Orang-orang yang kecil dalam arti kemampuan ekonominya, kemampuan dirinya. Tapi dia peduli. Suatu kali saya datang ke gereja, kaget ketemu seorang aktivis masih memakai APD. Saya tanya, sedang apa? Sedang istirahat sebentar Pak. Sebentar lagi sore malam pelayanan masyarakat lagi. Loh kamu apa? Saya ikut organisasi sukarelawan untuk memakamkan jenazah COVID. Wah, itu sebuah pelayanan yang hebat. Tetapi ada orang-orang yang mungkin sadar, saya kalau menyumbangkan uang terbatas, enggak mampu saya. Saya menyumbangkan apa? Saya enggak ada. Tapi saya punya tenaga. Punya keberanian. Hidup untuk dunia. Pertanyaan saya, di masa pandemi ini, apakah Tuhan justru menyadarkan Anda dan saya bahwa kita punya tujuan hidup? Hidup untuk dunia. Satu pengusaha menceritakan bagaimana ketika 100 karyawannya positif. Disitulah dia terpanggil menjadi pengusaha yang melayani. Dia tidak lagi memikirkan keuntungan, tidak memikirkan segala sesuatu berdasarkan hitungan bisnis. Tapi dia mulai memperhatikan bagaimana supaya 100 karyawannya sembuh, keluarganya terawat dan seterusnya. Wah, dia mengeluarkan banyak untuk merawat 100 karyawannya. Dia mulai berhutang untuk karyawannya. Dan dia berkata, enggak apa-apa. Sekali-kali dalam perjuangan hidup saya berhutang bukan untuk kepentingan saya. Berhutang bukan untuk investasi membesarkan bisnis saya. Tapi kali-kali saya berhutang untuk kehidupan karyawan saya. Dan itu memang harus saya pikul beberapa tahun ke depan, hutang untuk karyawannya itu. Tapi tidak apa, ini panggilan hidup saya. Ini pengusaha yang mendapatkan kesadaran baru, tujuan hidupnya untuk dunia. Beranikah Anda hidup untuk dunia? Menjadi bagian dari para pahlawan di masa pandemi ini? Sudah dikasih Tuhan. Ada sebuah pepatah demikian. Lebih baik mati menjadi seorang pejuang daripada hidup menjadi seorang pecundang. Nah, ada seorang pejuang atau pecundang. Untuk itu perlu optimisme. Kepercayaan yang mengarah pada pencapaian. Tidak ada yang bisa dilakukan tanpa harapan dan keyakinan menurut Helen Keller. Karena itu
Mari saudara, optimis di dalam Yesus. Bukan optimis karena kemampuan kita sendiri. Tapi karena Yesus, roti hidup, membuat kita bukan mengibarkan bendera putih, menyerah. Jangan saudara, dalam segala hal, dalam segala persoalan, rumah tangga, bisnis, usaha, dalam segala hal persoalan hidup saudara. Jangan mengibarkan bendera putih dulu. Tapi kibarkan bendera perjuangan. Wah, seperti para pahlawan bangsa kita. Baik dulu di masa tahun 45, pahlawan kemerdekaan maupun hari ini, pahlawan-pahlawan kemanusiaan, pahlawan-pahlawan kesehatan, pahlawan olahraga juga ya. Wah, kita bersyukur ada pasangan ganda putri Indonesia mendapatkan emas. Ini pahlawan olahraga kita. Grecia Poli dan Apriani Rahayu mendapatkan emas di Olimpiade. Selamat ya buat Grecia dan Apriani. Tapi juga selamat buat bangsa Indonesia. Kita ternyata punya banyak pahlawan. Pertanyaannya, apakah Anda dan saya adalah salah satu dari antara para pahlawan-pahlawan itu yang punya semangat mengibarkan bendera perjuangan? Nah, bagaimana kita bisa menjadi orang yang punya jiwa pahlawan? Melalui peristiwa Kristus, roti hidup, kita diajak satu, menerima Yesus yang hadir, membawa daya juang hidup bagi kita. Yang kedua, menerima dia, menerima energi yang dahsyat untuk melakukan perubahan-perubahan secara nyata. Yang ketiga, syukuri kasih Bapa. Mari kita melihat segala sesuatu dengan kacamata syukur, kenyang akan kasih Bapa. Jika kita tetap berjuang, mungkin kita harus masih berjuang panjang dan hebat perjuangan kita, tetapi penuh rasa syukur, penuh rasa puas dan percaya pada Tuhan. Yang keempat, mari kita hidup untuk dunia. Jangan hanya untuk diri sendiri, jangan hanya untuk meratapi nasib, tetapi hidup untuk dunia. Pertanyaan saya yang terakhir, apakah hari ini Yesus sudah menjadi penggerak daya juang hidup saudara? Atau hari ini saudara sedang mengalami kelesuan, buka hatimu saudara. Dan katakan pada Yesus, Tuhan, aku mau menerima Engkau sebagai roti hidup. Tolonglah aku, supaya aku yang lemah semangat, yang putus asa di tengah persoalan dan pergumulan hidupku ini, aku mendapat energi baru untuk berani menghadapinya. Anda punya persoalan rumah tangga yang belum bisa diselesaikan sampai hari ini, dan Anda merasa putus asa, Yesus roti hidup akan menjadi kekuatan Anda melanjutkan perjuangan, memperbaiki keluargamu. Anda hari ini mau menyerah dengan usaha Anda dan bisnis Anda di masa pandemi? Terima Yesus roti hidup. Lanjutkan perjuangan Anda. Masuki babak-babak perjuangan bersama Yesus di tengah dunia usaha. Anda mau menyerah dalam segala macam pergumulan hidup? Terimalah Yesus roti hidup. Anda akan punya kekuatan baru melanjutkan segala perkara. Tuhan memberkati saudara. Dan ingat satu lagu ini saudara, yang mengingatkan kita, jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Hadirnya Tuhan nyata saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa, karyanya Tuhan nyata bagi orang yang percaya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur dengan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang begitu nyata dalam hidup kami. Membawa perubahan-perubahan nyata, juga memberi energi daya hidup yang nyata. Kami yang sebenarnya lemah dan mau putus asa, tetapi oleh kehadiran Tuhan, kami diberi semangat baru untuk melanjutkan perjuangan kami bersama Yesus. Kami tahu Tuhan, perjuangan hidup kami tidak mudah, tetapi bersama Tuhan kami kuat. Kami juga menyerahkan doa-doa syafaat kami khususnya buat mereka yang sedang berduka hebat di masa pandemi ini. Biarlah Tuhan yang memberi penghiburan pada mereka. Kami juga berdoa untuk mereka yang sedang tergoncang ekonomi rumah tangganya. Berkati Tuhan kekuatan supaya mereka sekalian kuat untuk menanggung goncangan ekonomi
dan melanjutkan perjuangan mereka untuk mencukupkan semua kebutuhan keluarga. Kami juga berdoa untuk semua goncangan-goncangan kehidupan yang dialami saudara-saudara kami semua ini, biarlah pertolongan Tuhan memberkati. Kami serahkan juga seluruh perjuangan umat manusia di seluruh dunia, juga di tengah bangsa kami Indonesia, untuk mengalahkan pandemi ini. Tuhan, tolonglah kami semua. Tolonglah ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga ingin naikkan doa sebagaimana yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat, sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, untuk menanggapi firman Tuhan, mari kita ikrarkan kembali pengakuan iman kepercayaan kita dalam pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke surga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, ku jadi suci di dalamnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan memberikan persembahan syukur kita. Adapun nats persembahan syukur pada hari ini terambil dari 2 Korintus 8 ayat 13. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, kita berikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan betapa banyaknya
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bawa persembahan kita di dalam doa. Bapa dalam surga, Bapa yang maha baik, Bapa yang penuh pengampunan, terima kasih untuk setiap hal yang boleh terjadi di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk berkat-berkat yang sudah kami terima. Saat ini Tuhan, di dalam rasa syukur, kami boleh membawa persembahan kami. Biarlah Tuhan Engkau memberkati persembahan ini, agar boleh digunakan untuk banyak orang, untuk kegiatan-kegiatan yang ada di gereja Tuhan di tempat ini. Ajar kami Tuhan di dalam rasa syukur, kami tidak hanya memberikan materi saja, tetapi kami boleh memberikan seluruh kehidupan kami hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati tangan-tangan yang akan mengelola persembahan ini, berkati juga tangan-tangan yang sudah memberi dengan tulus hati. Biarlah kesemuanya Tuhan dilakukan hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa persembahan kami. Dengarkanlah ya Tuhan, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku, setiap kita diutus Tuhan untuk melayani sesama. Mari kita mau nyatakan di setiap pelayanan kita bahwa sungguh besar Tuhan Allah yang memberi kemenangan bagi kita. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia untuk menaklukkan musuh. Siapa jadi lawanku sebab Dia bersama kita. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Kita mau nyatakan kembali. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sekali lagi nyatakan, sungguh besar Kau Tuhan. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Oh, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja
Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita hadapi kehidupan ini dalam kekuatan Tuhan yang menyertai. Jangan takut, jangan menyerah. Tuhan beserta saudara. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.